Banyak banget pengalaman gue guys dalam menjumpai cowok-cowok yang terbilang bukan cowok pelangi tapi berhasil gue dapetin. Itu semua berkat keberuntungan si jujur Lia. Keberuntungan, keyakinan juga ya gue nya usaha gitu kan. Terus ya memang karena emang lagi beruntung aja, makanya gue bisa dapetin mereka gitu loh guys. Misalnya nih, Kim, kok lu misalnya ketemuan sama salah seorang cowok bukan cowok pelangi, kok lu selalu berhasil sih? Itu yang berhasilnya, banyak juga yang gagalnya guys. Gak pernah ambil pusing, gue gak mau kayak baper dan juga bucin sama salah seorang cowok. Mending gue cari yang lain, iya enggak? Hai guys, welcome to my channel Kintan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa hangat kalian semua, tentunya hanya di Kintan HD yang pastinya bakal selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Seperti di intro awal, kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang Kang Es Jeruk. Ya, karena emang dia jualan es jeruk guys. Es jeruk peras gitu loh. Diperas gitu loh guys. Diperas nih jeruknya gitu. Dan dia gue temuin ketika gue lagi nongkrong di daerah Subang malam-malam. Wow. Kayak apa tuh ceritanya? Dan seperti apa gue memulai pembicaraan dan juga ngajakin dia? Penasaran? Ya udah nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk, mari kita mulai. Dunia pelangi itu indah guys, jujur ya, because ya berwarna-warni gitu kan, ada top, ada bot, ada versatile, ada semi, ada oke, pokoknya semuanya tuh indah. Cuman seiring waktu berjalan, gue lebih seneng gitu untuk nge-guide cowok normi yang katakanlah bisa akhirnya gue dapetin. Ya, meskipun agak sedikit was-was, sedikit kayak mengambil resiko dan segala macam, tapi di sana ada sebuah kebanggaan tersendiri, apalagi targetnya itu memang salah seorang cowok yang memang kita inginkan gitu loh guys. Jujur nih, ketika gue menjumpai Kang Jeruk Peras ini, Kang Es Jeruk Peras ini, awalnya gue nggak habis pikir dan tidak pernah terencanakan sebelumnya guys, karena ya gue waktu malam hari itu gue lagi nongkrong dan gue lagi staycation di daerah sana. Seperti biasa, gue nongkrong itu karena tujuannya buat mencari makan, karena belum makan juga, lapar, pengen kulineran juga gitu. Dan waktu itu kondisinya emang gue agak maleman ke sana gitu loh guys, nggak sore-sore, jadi suasana sana udah hampir mulai menyepi gitu, karena gue staycation di hari biasa. So, orang-orang mungkin kalau hari biasa tidak terlalu banyak, jadi membuat suasana itu kayak ya biasa aja gitulah gitu ya guys. Pas nyampe sana gue langsung pesen soto, maka favorit gue. Habis makan soto langsung ngadem karena keringetan, panas, pakai sambal gitu kan, mantep banget tuh soto, favorit gue banget lah pokoknya kalau misalnya gue kesana gitu. Sambil ngerokok kayaknya butuh sesuatu yang manis-manis nih gitu kan, gue putusin mau mencari minuman manis nih, kira-kira apa yang cocok ya gitu, kopi kah atau misalnya coklat kah. Tapi kayaknya lebih enakan minum es jeruk nih, kayak gini suasananya mah gitu kan waktu itu. Kebetulan nih depan gue itu seberang kirinya memang ada yang menjual es jeruk peras ini guys, sendiri aja gitu kan. Ya memang sih udah agak sepi kan, semua penjual juga nggak seramai awal-awal, mungkin kalau misalnya masih sore gitu kan. Ya udah akhirnya gue pun beli es jeruk itu guys. Jujur itu pertama kalinya gue beli es jeruk di sana, karena gue jarang-jarangnya gitu malam-malam habis makan soto langsung minum es jeruk guys. Beli es jeruk satu. Oh iya katanya, pas nengok itu loh pakai topi dan ramah banget, berkumis kayak gue gini, so pasti manis dong kalau bisa berkumis, udah valid ya. Meskipun dia nggak tampan, tapi kalau misalnya ada kumisnya, nggak usah jauh-jauh deh, look at my face guys, like me gitu loh. Makanya gue ya jujur seneng banget sih waktu itu, sumpah seneng banget ketika gue ngelihat parasnya yang manis. Kang es jeruk ini tuh langsung nyiapin es jeruk buat gue gitu loh guys. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet, karena mungkin dia udah prepare, ditinggal naruh di gelas plastik, dikasih es, terus jadi deh, beres, sesimpel itu. Dan harganya murah banget, Rp6.000. Terus langsung dikasihin berapa 6.000. Oh iya,
gue kasih 10.000 tuh. Waktu itu gue nggak minta kembalian, udah ambil aja gitu kan. Serius nih katanya. Iya, ambil aja buat A-nya. Oh makasih katanya. Ya udah tuh, hitung-hitung sebagai pembuka ya, karena apapun kita butuh yang namanya pembuka gitu kan. Kalau misalnya lu mau beraksi ya lu harus berkorban lah dikit gitu kan, which is kayak misalnya apa yang bisa lu lakuin ya lakuin lah. Seperti halnya waktu itu kan, toh menurut gue kayaknya 10.000 itu zaman sekarang ya 10.000 lah gitu ya. Ya itu kayak berbagi rezeki lebih aja ke dia gitu loh guys. Dia senang banget tuh. Setelah beli es jeruk itu gue langsung pindah ke depannya banget, karena berhubung ketika gue habis beli es jeruk ini, depannya ini kan sebelumnya ada anak cewek 2 orang langsung udah pulang gitu kan, jadi kosong. Akhirnya gue pindah ke sana dan finally sekarang kita berhadapan guys. Gue duduk di bangku tembok dan dia jualan es jeruk tuh. Ya udah terus lah kayak gitu, kita pun saling ya berdekatan gitu kan. Belum ada komunikasi apa-apa karena ya gue masih menangkap radar-radar gitu loh guys, kayak mulai nggak ya gitu kan. Gue pun juga sama loh, masih kayak menangkap dan menerka-nerka gitu kan, kira-kira asik nggak sih gitu kan. Tapi ya karena udah berhubung sepi malam hari itu dan juga cuman hanya gue dan dia dan juga beberapa penjual yang lain di samping kanan kiri, ya udah gue akhirnya fokusin ke dia seorang gitu loh guys. Langsung gue basa-basi dong, udah lama nih jualan es jeruk gitu kan. Lumayan katanya, rame ya. Ya beginilah katanya, kalau musim hujan ya sepi lah katanya. Oh iya juga sih, dingin ya. Ya begitulah katanya. Emang dari mana? Gue bilang gitu kan. Dari sini juga sih. Oh asli dari sini? Iya katanya. Kalau sendiri katanya, aku lagi di hotel. Gue bilang gitu kan. Oh lagi di hotel. Pokoknya basa-basi aja sih. Intinya sih nanya-nanya kayak hal-hal yang basic dulu gitu loh guys, sebelum akhirnya kita ke step berikutnya. Yang namanya membangun komunikasi dan PDKT itu butuh yang namanya level gitu. Dari level itu kita bisa menilai guys, kita apakah akan lanjut atau tidak. Makanya di sini gue tekankan lagi, ketika misalnya ada harapan untuk lanjut. Misalnya kalau nggak ada ya udah stop it. Buat apa buang-buang waktu kan? Gak penting juga gitu loh guys. Terus lah kayak gitu gue pun langsung bertanya ke hal-hal yang jauh lebih pribadi. Udah nikah? Gue bilang gitu kan. Belum sih katanya. Oh masih bujangan? Gue bilang gitu. Iya katanya. Karena seperti yang udah gue bilang awal, kondisinya udah sepi gitu kan, makanya gue lebih berani. Mungkin kalau nikah belum kali ya, tapi kalau kawin udah ya, gue bilang gitu kan, bercanda. Dia ketawa gitu kan. Ya iyalah, zaman sekarang mah cowok pasti gitu kan, zaman sekarang gitu loh, gue bilang gitu. Ya gitulah katanya. Kelihatan sih, gue bilang gitu kan. Maksudnya katanya ya kelihatan lah, hanya ganteng gitu kan, pasti banyak yang mau, gue bilang gitu. Emang jujur sih, to be honest, dia emang ganteng banget guys, pakai topi berkumis tipis. Pokoknya ala-ala cowok Sunda gitulah. Orangnya juga kalem, ngomongnya pun juga pelan gitu kan. Di sini gue kayak menangkap sinyal-sinyal tipikal cowok yang penyayang, yang romantis gitu loh guys. Apalagi malam hari itu gue nya lagi nginep di hotel gitu kan, gue nggak pulang pergi. Jadi ini kesempatan langka buat gue gitu kan untuk dapetin dia. Kapan lagi? Mungkin kalau misalnya gue nya pulang pergi sih kayaknya ya berlalu gitu aja gitu kan. Setelah kayak gitu gue pun ngobrol-ngobrol seperti itulah. Dia nanya-nanya masalah tentang gue, basicnya gue kayak gimana, kerjaannya apa segala macam. Pokoknya hal-hal umum seperti itulah ya, nggak ada yang menariknya bakal gue angkat. Jadi bakalan sama aja seperti itu dimanapun gue menjumpai cowok. Ya seperti itu yang namanya obrolan pertama kali ya kayak gitu guys. Tutup jam berapa nih gue bilang gitu kan. Bentar lagi sih katanya, udah sepi kayak gini mah. Oh jadi lama-lama udah nggak ada lagi yang beli ya. Ya palingan juga 1-2 orang lah katanya. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa gini mah sepi, kecuali kalau malam minggu, malam Sabtu katanya. Oh weekend sih ya. Iyalah katanya, emang bener sih. Habis dari sini langsung pulang? Ya langsung pulang sih katanya. Mau kemana lagi emangnya? Ya kali aja mau main dulu gitu kan, ke tempatnya aku, ke hotel. Enggak deh katanya, maaf makasih. Dia bilang gitu kan, gak apa-apa loh aku sendirian, gue bilang gitu kan. Enggak enak katanya. Serius gue bilang gitu.
iya nanti deh kapan-kapan katanya. Kapan gue bilang gitu kan. Wong gue emang jarang kesini dalam hati gue ya. Ini kan kesempatan yang ya nggak sering gitu loh, nggak setiap hari juga. Masa dia bilang kapan-kapan, emang kapan lagi kita ketemunya gitu. Kan gue udah tidak di Subang lagi, maksudnya dalam hati gue gitu ya. Ya kali aja mau main gitu kan. Jadi ntar katanya soalnya mau pulang dulu, mau bersih-bersih lah, nggak enak dia bilang gitu kan. Oh gitu, iya sih katanya. Ya udah deh ya. Akhirnya setelah kayak gitu dia pun kayak ada yang beli gitu kan, gue main handphone seperti biasa dan kita pun diem-dieman beberapa saat. Dan setelah beberapa saat kita diem dan dia pun lagi beres-beres mau pulang, terus tiba-tiba dia pun langsung kayak bilang tuh, aku duluan dia katanya. Oh mau tutup nih? Iya kata dia kan. Boleh minta nomor WA-nya nggak? Gue bilang gitu kan, nanti kalau misalnya kalau ke Subang kan gue bisa chat AA gitu kan. Oh boleh katanya. Langsung tuh berapa nomornya, disebutin lah nomornya gitu kan. Siapa namanya? Rival katanya. Oke deh aku save ya, ntar di save back. Oke katanya. Ya udah aku pulang ya. Pulang lah guys dia. Tapi dia bilang sih memang nggak terlalu jauh. Hanya gue sih ya berharap ya dia mau main yang minimal nemuin gue lah gitu. Setelah kayak gitu gue pun sendirian buka aplikasi Hornet juga ya harem gitu kan, gak ada yang menarik. Intinya gue pokoknya malam hari itu zong lah gitu ya. Intinya gue jujur gue mendingan gak dapet dari aplikasi pelangi kalau misalnya gue dapetin tapi yang zong. Jadi better gue mendingan ya gak usah dapet sekalian gitu kan. Setelah beberapa saat karena gue bosen, pikir gue karena gak bakal ada lagi sesuatu yang bakal gue harapin malam hari itu, jadi akhirnya gue pun pulang ke hotel, langsung gue rebahan sambil chat dia gitu kan. Halo ini Kim Tan yang tadi beli es jeruk. Oh iya katanya, udah nyampe rumah? Udah, dia bilang gitu kan. Oh cepet banget sih, emang deket ya? Deket banget nih di belakang. Oh di sana, iya. Tinggal sama siapa? Sama bapak sih katanya. Oh kalau ibu ada sih katanya, tapi udah beda rumah. Oh gitu, mungkin ya karena gue gak kepo sih, udah pisah kali ya gitu. Tapi di sini gue gak kepo sih, gak enak aja gitu kan. Gimana nih mau ketemu kan nemenin aku malam hari ini, gue bilang gitu kan. Gimana ya, gak enak katanya. Masuk ke hotel dia bilang gitu kan. Emang sih kayaknya dia belum pernah main ke hotel, makanya dia kayaknya agak-agak canggung gimana gitu loh guys. Gak apa-apa santai aja, ntar misalnya kalau udah nyampe bawah aku jemput gitu kan, naik ke atasnya bareng-bareng, gue bilang gitu. Gimana ya, daripada bete kan nemenin saya nggak ada salahnya dong, bilang gitu kan. Apalagi hanya kan single, ganteng gitu kan. Yaudah deh katanya, ntar habis mandi kapan lagi, dia bilang gitu kan. Ya udah iya. Setelah kayak gitu gue nungguin tuh, karena udah hampir menjelang malam juga ya. Dia mandi jam berapa coba? Jam 9 lewat dia balik. Apa iya dia mandi malam-malam gitu kan. Tiba-tiba ketika gue udah hopeless, dia ada message tuh, udah tidur katanya. Belum nih, gimana mau kesini? Udah deh boleh katanya. Oke gue tungguin ya. Iya tapi ntar kalau udah nyampe depan jemput ya, aku malu soalnya naik ke atasnya, dia bilang gitu kan. Oke beres, gue bilang gitu. Setelah kayak gitu akhirnya dia pun lama kemudian kayak OTW gitu, sekitar 10 menitan kali ya, dia ngechat lagi tuh, aku udah nyampe bawah nih katanya. Oke tungguin ya. Langsung ke bawah buru-buru gitu kan. Waktu itu gue sama sekali kayak apa adanya lah gitu ya, ke bawah gitu. Langsung tuh, sini gue bilang gitu kan. Oh iya katanya. Langsung ikutin gue dan kita pun akhirnya naik ke atas bareng-bareng ke kamar gue. Dan finally I got him. Jujur sih tadi ketika aku beli es jeruk, tuh ganteng loh. Aku tertarik sama aku bener-bener kayak interest sama gitu kan. Oh bisa sih katanya. Jujur ya, boleh nggak? Boleh sih, kenapa katanya. Aku cowok pelangi, gue bilang gitu kan. Oh pantesan katanya. Jadi maksudnya cowok yang suka cowok gitu. Yes, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa sih katanya. Tapi gak nyangka aja katanya. Gak nyangka gimana ya, soalnya ganteng gitu kan. Terus juga gak kelihatan sih perasaan. Kok bisa katanya? Ya bisalah. Kalau saran aku masih jangan begini terus katanya. Pokoknya harus kembali ke, pokoknya dia kayak ceramah gitu. Intinya gue sempet godek ya, sempet kayak ilfeel ketika dia udah mulai ngasih tahu hal-hal yang katakanlah nyuruh-nyuruh untuk kembali ke jalan yang benar lah segala macam lah. Di situ gue yang tinggi-tinggi banget, udah tinggi banget nih ngelihat dia udah
ingin sekali. Tiba-tiba dia menceritakan hal seperti itu, drop seketika, say. Jujur li, gue langsung kayak hilang feeling seketika, bener-bener hilang feeling. Terus ya gue nggak boleh kayak gitu kan, dia udah gue undang jauh-jauh, gue harus cooling down. Gimana caranya gue naik lagi feelnya gitu kan. Terus lah kayak gitu, gue langsung potong omongan dia guys, karena dia emang nggak pernah berhenti, kayak nyerocos aja gitu kan. Gini loh maksudnya, gue bilang gitu kan, yang kayak gini nih cowok bilang itu. Oh iya, hanya pernah nggak? Boro-boro katanya, aku masih normal, dia bilang gitu kan. Ya barangkali sih udah pernah gitu kan. Enggak lah, kalau sama cewek, ya sama cewek pernah sih katanya. Itu kan pernah, sama aja berarti kalau kayak gitu. Ya beda lah kata dia kan, kalau misalnya cewek ya cewek, kalau misalnya cowok ya cowok. Tapi kan aku masih normal, dia bilang gitu kan. Bener nih nggak mau nyobain, gue bilang gitu kan. Enggak lah katanya, nggak mau katanya, aku masih normal, dia bilang gitu kan. Kekeh tuh awalnya, bener-bener kayak gitu pokoknya, dia kayak gitulah. Jadi oke deh, ini bakal zong, ini bakalan tidak asik. Jadi gue tidak akan berharap lagi, cukup kita ngobrol biasa aja guys. Terus ketika waktu itu, karena gue udah hilang harapan kepada dia ya, gue udah masa bodoh sih. Gue hanya nunggu dia bosen, dia balik, udah bye gitu kan. Intinya kayak gitu, karena gue di sini nggak mau maksa juga. Kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa gitu kan, buat apa, iya nggak, toh masih banyak kok yang bisa gue ajakin, bukan dia doang gitu kan. Itu sih, jujur gue udah bener-bener drop banget, karena dia malah nyeramahin gue gitu loh guys. Terus ketika waktu itu kan gue lagi ke kamar mandi nih, karena gue mules pengen pup gitu kan. Tiba-tiba pas keluar dari kamar mandi, dia nanya gitu, emang kalau misalnya cowok pelang itu kayak gimana sih? Maksudnya hanya sama aku do something gitu ya? Iya. Terus ntar aku yang kayak gitunya? Ya enggak dong, gue bilang gitu kan. Gue agak sedikit kesel tuh ya, mungkin ke bawah karena tadi dia udah nyeramahin, yang akhirnya gue ilfil, akhirnya gue mengeluarkan emosi gitu kan. Gak gitu, emang iya cowok pelang itu ada cowoknya ada ceweknya, tapi aku bukan yang cowoknya, terus yang ceweknya. Oh katanya gitu kan. Jadi kalau misalnya ngelakuin yang kayak gitu ya bukan berarti aku misalnya ngajakin atau misalnya ketemu sama cowok-cowok kayak aku yang begitunya, no, gak kayak gitu konsepnya, gue bilang gitu kan. Terus ya aku like-nya ceweknya, gue bilang gitu kan. Oh gitu langsung tuh, nih kayak gini contohnya, gue bilang gitu kan. Nonton tuh dia video kayak gitu kan, pokoknya hampir mungkin sekitar 10 menit lah gue kasih dia video pelangi, biar dia tahu dari awal gini, terus karaoke dan sampai do something di video itu. Dan gue diemin aja, gue main handphone sendiri, dia nonton handphone gue satunya di video pelangi itu kan, karena gue udah males banget intinya gitu kan. Udah bye gitu lah intinya, udah nggak mau lagi. Setelah kelar, gimana? Udah lihat? Udah sih. Oh jadi kayak gini? Ya kayak gitu. Katanya. Tiba-tiba dari raut mukanya itu dia kayak yang gimana ya? Kayak yang penasaran tapi munafik gitu loh guys. Gue langsung kayak timbul perasaan lagi setelah gue ngelihat dia kayak gitu. Gue langsung bilang ke dia kayak gini, gimana? Mau nyobain? Aduh katanya, gimana ya katanya, serah sih, kalau mau ya mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan, kalau misalnya enggak ya lu buruan balik deh, udah males gue gitu kan. Terus tiba-tiba tangan kanannya tuh kayak ke area tengahnya gitu. Kenapa tuh tangannya? Gue bilang gitu kan, gak tahu nih, mau tiba-tiba bereaksi gitu kan. Nah lo kan, gue bilang gitu ya, apa jangan-jangan tertarik nih, gue bilang gitu kan. Gak tahu, tiba-tiba nih tanpa gue suruh, dia langsung kayak ngelakuin gerakan buat nunjukin somethingnya. Tuh lihat, malah begini loh. Oh my god, pas ketika dia ngeluarin somethingnya itu bangkit gitu loh. Kok bisa sih cowok normi yang katakanlah masih awam ngeliat video pelangi terus terbawa suasana dan bangkit? Apa jangan-jangan dia ada bakat gitu ya? Loh kok bisa sih, aku bilang gitu kan. Gak tahu, makanya juga aku heran ini katanya. Kok tiba-tiba aku malah ngomong. Aku juga heran nih katanya. Tuh
berarti itu tanda kalau misalnya tuh kayaknya pengen nyobain. Ya udah deh, boleh ya. Ya udahlah katanya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, matiin ya katanya. Ya beres. Akhirnya tuh yang awalnya gue udah ilfil, tiba-tiba ketika gue ngeliat sampingnya dia yang melengkung ke atas itu, gue langsung naik lagi guys. Karena gue ya di hadapan gue cowok strike yang dalam keadaan bangkit gitu sampingnya, gimana gue nggak traveling gitu loh guys, bayangin. Ya udah langsung aja gue gercep, langsung gue raih, dan oh my god, buset, super duper ras ya. Setelah kayak gitu gue sedikit mainin bentar, dan finally akhirnya gue pun mulai pelan-pelan ngelakuin yang namanya karaoke guys. Jujur itu rasanya mantep banget. Pertama kalinya dia di karaoke sama gue, which is dari orang cowok gitu kan. Mungkin buat dia pengalaman baru. Awalnya dia kayak diem aja, lama-kelamaan karena gue udah ngelakuin berbagai macam jurus karaoke, terdengar suara-suara ekspresif dari mulutnya, dan mungkin udah enjoy. Gue pun juga sama, udah hampir lama juga gue nggak berkaraoke, dan finally dia pun enjoy di karaoke sama gue guys. Oh my god, gue seneng banget. Yang awalnya gue udah drop, tiba-tiba gue naik lagi. Thanks God banget gitu. Jadi gue nggak sia-sia nih gitu, walaupun awalnya seneng, tengah-tengah gedek ya, tapi di ending malah dibikin happy gitu kan. Ya udah tuh, lanjut aja gue karaoke. Ketika momen itu tiba dan datang, gue nggak mau nyanyiakan. Intinya gue pengen bikin dia enjoy, se-enjoy-enjoynya ngelakuin karaoke sama gue gitu loh guys. Itu seneng banget gue pokoknya dapetin dia guys. Kayak apa ya, keberuntungan gitu loh di akhir-akhir acara, kalau misalnya ini sebuah acara gitu loh guys. Setelah kayak gitu, terus gue langsung berhenti. Mau nyobain nggak ke step berikutnya? Yang kayak di video dia bilang gitu kan. Iya. Takut udah santai aja. Belum dia bilang mau ataupun enggak, gue langsung prepare. Buru-buru gue langsung pull area atas dan juga bawah. Sekarang gue di hadapan dia pull. Terus dia pun gue suruh untuk ngelakuin hal yang sama, tapi dia nggak mau. Dia hanya pull area bawah doang. Oke lah, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, setelah kayak gitu gue persiapkan diri, gue posisinya di bawah seperti biasa, dan setelah kayak gitu gue langsung mulai ngarahin dia pelan-pelan. Coba ya. Iya deh katanya. Ya arahin lah gitu kan. Dan hitungan detik finally dia ngelakuinnya, dan sekali hentakan kita berdua berhasil ngelakuinnya guys. Oh my god, rasanya bener-bener mantep banget dan gue suka banget. Langsung bilang ke dia, ayo bergerak gitu kan. Awalnya dia kayak agak-agak kaku gitu loh guys, kayak mungkin belum biasa kali ya. Jujur sih awalnya belum nemuin, mungkin dia tuh belum nemuin posisi yang nyaman gitu kan. Sampai gue pun belum enjoy lah. Tapi lama-kelamaan ketika udah mulai mungkin dia nemuin stylenya, nemuin ritme dan feel-nya, disitulah akhirnya gue merasakan gerakan-gerakan dia guys. Dan ya finally akhirnya gue dapetin lagi gitu kan sosok cowok normie yang mau do something sama gue. Rasanya mantep banget sih jujur. Walaupun memang awalnya agak kaku, tapi lama-kelamannya karena udah relax, udah enjoy, udah menikmati suasana gitu kan, gue tinggal pasrah, sampingnya gue bangkit, dan gue pun ya berekspresi suara seperti biasa gitu loh guys. Yang namanya do something kayak gitu dimanapun berada gitu kan, apalagi sih gitu ya. Cuman ya mungkin beda orang beda feel aja gitu sih mungkin buat gue ya, pengalaman gue kayak gitu guys. Jujur sih gue suka banget dia ngelakuin gerakannya. Terbilang ya oke lah gitu, pelan cepat, terus juga full speed juga gitu kan. Tapi ini untungnya karena waktu itu gue juga dalam keadaan memang kayaknya bakalan cepat dan hampir tuntas, dan gak tahu kenapa dia pun juga sama guys, belum nyampe 10 menit kali ya, apa mungkin udah gitu, pokoknya hampir 10 menitan lah gitu. Dia udah mengencangkan gerakan full speed. Gue pikir tuh ngelakuin kayak gerakan-gerakan ya katakanlah seorang cowok kayak gitulah ya. Kalau misalnya lagi do something pasti kan dia bervariasi gitu kan. Gue pikir dia emang mau ngelakuin variasi itu, tapi tiba-tiba tanpa bilang-bilang, tanpa gimana-gimana dia ngelakuin full speed. Ya gue langsung kayak nyaman banget, suka banget, enjoy banget gitu kan. Karena hampir lama dia ngelakuin full speed dan langsung sekali hentak berhenti gitu kan. Setelah kayak gitu gue langsung senyum,
langsung berekspresi suara lagi. Terus gue pikir kok kenapa nggak lanjut gitu kan, lo kok diem, gue bilang gitu kan. Tuntas, dia bilang gitu. Oh my god, jadi tadi tuh ketika dia ngelakuin full speed dan berhenti itu tuh mungkin itu titik dimana dia tuh kayak meluapkannya gitu loh guys, makanya berhenti dan tidak ngelanjutin lagi. Setelah kayak gitu ya udah tuh akhirnya dia langsung lepas. Dan jujur li waktu itu gue belum tuntas ya, gue langsung nyuruh dia buat ngelakuin lagi buat ya supaya gue sama-sama tuntas. Dia pun mau, lalu cukup dengan ya ngelakuin ke area ini gue doang dengan tangannya gitu kan. Terus tak lama kemudian gue solo dan finally akhirnya gue pun tuntas dengan cara kayak gitu. Ya udah tuh kelar, udah kelar kayak gitu. Dia langsung clean up, begitu juga gue sama. Singkat cerita udah kelar lah, udah sama-sama santai seperti ini lagi gitu kan. Gue langsung tanya ke dia gitu kan, gimana rasanya? Mantep sih katanya gitu kan. Suka lah katanya. Suka dong, kalau nggak suka nggak mungkin cepat kayak tadi, gue bilang gitu kan. Nggak tahu sih, mungkin lagi pengen aja bohong gitu kan, pasti emang terbawa suasana, gue bilang gitu kan. Buktinya tuntas nggak bilang-bilang, kebablasan ya, gue bilang gitu. Ya gitulah katanya. Anyway, thank you ya udah mau nyobain dan nemenin. Ya sama-sama katanya dia kan. Kita ngobrol bentar, terus karena dia nggak mungkin nginep, jadi dia pamitan. Udah hampir malam juga. Ya pokoknya malam hari itu berakhir dengan indah guys. Dia akhirnya aku dapetin dengan cara di akhir-akhir dimana gue yang udah hampir kayak ilfil dan juga hopeless, tapi semesta berkata lain, gue berakhir dengan happy malam hari itu. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, gue Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.